Baik, sebelum kita mulai pelajaran mode daring public area di pagi hari ini, mari kita awali dengan penganjaliman. Om Swastiastu. Baik, siswa kelas 12 semuanya, di pagi hari ini ataupun di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hubungan public area section dengan departemen berbeda di hotel. Kenapa kita bahas ini, gitu ya? Kita akan melingkup ataupun nanti mengacu kepada soal-soal yang ada di teori kejuruan. Jadi nanti kalian tuh harus dapat mengetahui pula apa yang menjadi materi-materi ataupun patokan-patokan yang serta-merta nanti mudah-mudahan kelihatan pada saat kalian mengikuti ujian, termasuk nanti di ujian teori kejuruan. Nah, untuk itu Pak isi dengan hubungan public area section dengan departemen berbeda di hotel. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bersama, dalam suatu hotel tidak bisa tercipta suatu tujuan ataupun tujuan tidak dapat tercapai apabila adanya suatu hubungan yang tidak baik antar suatu section ataupun antar departemen. Itu mustahil akan terjalin dengan harmonis mencapai tujuan apabila suatu hubungan tersebut tidak baik, gitu ya. Adanya kecemburuan sosial, adanya nanti ketersinggungan, itu akan mengakibatkan ataupun berdampak yang sangat signifikan terhadap kemajuan hotel tersebut. Maka dari itu, penting bagi kalian menjalin suatu hubungan. Oke, yang kalian yang sudah menjalin hubungan dengan pasangan lawan jenis, jadi tolong diharmoniskan. Bagi yang belum, ya bersabar. Ya. Nah, hubungan itu apa sebenarnya hubungan? Ya, hubungan. Jadi relationship, relation, ya. Public relation itu secara depan umum. Jadi nanti berkaitan dengan suatu adanya hubungan, keterikatan, ya, jalinan itu sama. Kita akan membahas apa saja hubungan public area dengan departemen lainnya. Kenapa penting, gitu ya? Karena nanti public area section ini sendiri bukan hanya terikat pada housekeeping department, ya, karena dia tuh bernaung di bawahnya, namun kerjasama yang dijalin itu dapat dilakukan dengan section yang berbeda departemen di hotel. Kita akan mulai dari yang pertama, itu kerjasama dengan waiter. Ya, waiter tepatnya di food and beverage service. Nah, kira-kira sebelum Pak lebih lanjut, apa hubungan PA jak waiter? Apa hubungan kerjasama waiter dengan public area section? Di dalam hal apa, ya? Public area bekerja sama dengan seorang waiter. Ada yang bisa? Oke. Silakan Artini. Selamat pagi. Iya, pagi Artini. Menurut saya, hubungan PA dengan waiter itu misalnya di waiter itu memerlukan bantuan PA untuk menambahkan meja misalnya. Dan juga bisa serta mengurangi jika tidak diperlukan, gitu, Pak. Oke, menambahkan meja dan mengurangi jika tidak diperlukan. Oke, bagus. Lanjut yang lain, apa lagi? Sebelum Pak lebih lanjut nih. Mengayu. Pagi Pak, kerjasama antara housekeeping PA sama waiter misalnya ruangan restoran itu terbuka, misalnya ada hujan, terus becek di dalam restoran, kemudian waiter memanggil PA untuk meng-squeeze di area restoran. Oke, restorannya becek tuduhan atau tampiasan ya. Oke,
dibantu dengan public area section untuk membersihkan. Bagus. Lanjut. Siapa lagi yang mau berkomentar? Ayo ungkapkan dekoh ngomong, silakan. Kupit mungkin? Enggak, oke, kita akan lanjutkan kalau enggak ada. Yang pertama itu mengambil alat makanan dan minuman yang dipakai tamu di area tamu seperti di meja lobi dan restoran. Nanti dia yang membantu dalam kegiatan pengambilan alat baik di meja makan ataupun di lobi. Sewaktu-waktu dia itu juga nanti bekerja sama seperti itu. Kemudian yang kedua, meminta bantuan PA menambah meja. Ya, seperti yang dibilang oleh Artini tadi, penambahan meja dan kursi di restoran, serta menguranginya jika tidak diperlukan lagi. Oke, bagus. Kemudian, melaporkan kepada waiter bila ada barang-barang, sendok, piring, gelas, dan lain-lain yang dipakai oleh tamu agar segera diambil. Oke, seperti itu ya. Lanjut, menyampaikan kepada waiter bila ada pemesanan makanan dan minuman dari tamu. Nanti suatu-waktu jika seorang public area section bertemu dengan tamu ataupun guest yang menginap di hotel, ingin memesan makanan tetapi dia bingung. Nah, berjumpa dengan public area lah yang menyampaikan pesanan tersebut kepada waiter. Gitu ya. Sekarang ke bangket. Bangket. Beda waiter dengan bangket ya. Bangket itu adalah jenis jamuan. Kalau nanti waiter itu dikhususkan di restoran, waiter waitress di restoran. Yang tadi, yang sekarang di bangket. Namanya bangket service. Ya. Kira-kira pada bagian bangket, ataupun nanti yang sudah pernah mengikuti DW, Daily Worker, sebagai bangket service, ada sistem kerjasama enggak dengan public area section? Bangket, jamuan, contohnya table manner. Kemudian apalagi grill party, ya pesta panggang memanggang di halaman hotel umpama ada ya. Kemudian wedding party itu bangket. Birthday party, ya birthday party itu jamuan ulang tahun. Kemudian apa lagi kalau di bangket? Mungkin nanti akan berkembang lagi ada otonan party, ya siapa tahu nanti orang-orang Bali yang sudah semakin populer meningkatkan citra sosialnya, jadi nanti otonan itu dibuatkan sebuah jamuan seperti itu. Ya siapa tahu berkembang demikian. Nah, kerjasama dengan bangket. Yang pertama itu mengirim bangket event order. Ya, BEO, bangket event order, pemesanan terhadap jamuan kepada PA untuk membuat layout di dalam bangket hall atau meeting room. Bangket hall atau meeting room. Bagaimana bentuk ataupun susunan dari meja makan? Table manner seumpama. Bentuknya sebagai bagaimana? Disusun seperti apa? Round table ditaruh di mana? Apakah berbentuk U atau V atau teater atau berbentuk T gitu ya? Itu nanti disesuaikan dengan bangket event order sesuai permintaan daripada jenis perjamuan yang ada. Kemudian meminta bantuan PA menambah meja dan kursi di ballroom atau banquet hall atau meeting room, serta mengurangi jika tidak diperlukan lagi. Ya, seperti tadi ya. Kemudian memberitahukan PA agar membuka layout membersihkan ruangan jika event sudah selesai. Ya, seperti tadi membersihkan restoran, kalau yang sekarang membersihkan ballroom atau banquet hall. Ya. Dibersihkan, nanti kepada lantai karpet dibersihkan juga. Seperti yang dilakoni kalian pada saat table manner waktu lalu, gitu ya. Itu di convention center,
Setelah kalian gunakan, besok lusanya digunakan oleh kelas yang lain. Berarti ruangan tersebut harus serta-merta dibersihkan agar terlihat dan terkesan bersih. Karena digunakan sebagai perjamuan makan. Kemudian menyediakan, merawat, dan menyimpan linen supplies yang digunakan food and beverage department seperti taplak meja, tablecloth, kemudian serbet, napkin, alas meja di bawah taplak disebut dengan mulutong. Ya, itu disimpan oleh public area section, dibantu. Di mana disimpan? Nanti di sekitaran banquet hall ataupun nanti sekitaran ballroom. Itu untuk memudahkan proses pekerjaan yang berlangsung. Ya. Kemudian membantu banquet membuat layout di banquet hall. Ya, seperti tadi layoutnya bagaimana? Penampakan ataupun tampak sketch dari perjamuan itu seperti apa, di mana letak panggung, kemudian panggung hiasannya apa, persiapan ataupun nanti alat-alat yang ada di panggung itu seperti apa, apakah diisi dengan podium atau diisi stand mic atau diisi sound system, itu disesuaikan dengan banquet event order. Jadi nanti public area membantu menyiapkan segala jenis kelengkapan yang ada di layout di banquet, termasuk penataan nanti ruang riasan tampilan dari ruang banquet tersebut. Itu tugas ataupun kerjasama dengan banquet. Kira-kira ada yang ditanyakan dulu di banquet, kerjasama dengan banquet? Selain yang Pak berikan di sini, mungkin ada kerjasama yang lain? Kira-kira? Murdani? Silakan Murdani. Oke, menghilang. Dayu, ada nggak kerjasama banquet dengan PA yang lain selain yang disebutkan? Silakan di unmute dulu. Cynthia Yuni. Tolong standby di depan handphone ya, walaupun nanti nyala handphonenya, kasihan. Tetap standby di depan handphonenya kalian, ataupun depan laptop. Oke, Pak akan lanjutkan. Jika memang tidak ada yang berpendapat, Pak akan lanjutkan. Selanjutnya, hubungan kerjasama dengan sales and marketing. Ya, sales and marketing. Kira-kira apa tugas dari sales and marketing di hotel? Sales, marketing, itu ada dua jenis. Jadi nanti biar kita tahu dulu apa tugas sales and marketing di sebuah hotel. Kira-kira ngudianin gak ini ya, Loli. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Mohon maaf kalau salah.
kan kalau sales marketing itu tugasnya pada bagian penjualan. Menurut saya, public area itu akan mempersiapkan area-area itu dibersihkan terlebih dahulu, lalu di foto akan dipromosikan, akan bekerja sama itu dengan sales marketing. Oke, pembersihan suatu area untuk dipasarkan. Untuk promosinya. Dipromosikan. Oke. Bagus, yang lain? Iya, Yulia Seti. Selamat pagi, Pak. Iya. Untuk sales marketing itu kan untuk mempromosikan, misalnya ada tamu yang ingin melakukan meeting di acara-acara di meeting room itu. Kemudian marketing menginformasikan kepada PA untuk membersihkan meeting room sebelum digunakan untuk acara tersebut. Oke. Jadi sales marketing menginformasikan kepada public area section untuk menyiapkan ataupun menginformasikan tentang kegiatan yang akan berlangsung sehingga dapat disiapkan oleh public area section. Bagus. Yang lain? Itu baru 2. Area dibersihkan untuk dipromosikan, yang satu lagi diinformasikan untuk disiapkan. Ya, Eka Vita. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi Eka. Tugas housekeeping dalam membantu sales marketing yaitu menginformasikan setiap perubahan kamar agar sales marketing dapat menginformasikan data kamar secara benar. Oke, hubungannya dengan housekeeping. Kira-kira kalau hubungannya dengan public area apa ya, Eka? Hubungannya dengan public area? Iya, public area section. Bentar, Pak. Kemungkinan. Oke, lanjut. Siapa yang berkomentar lagi? Silakan. Kalian tuh sudah kelas 12 harusnya sudah bisa mengemukakan apa yang memang menjadi pokok-pokok pikiran kalian. Silahkan, nggak apa-apa. Ya, kita diskusi di sini. Ya, Dini, silahkan. Iya, kemik-kemik ya terus. Pagi, Pak. Ya, pagi, silahkan. Kalau nggak salah ya, Pak ya. Iya. Hubungannya itu misalnya memberitahukan petugas PA attendant jika pada peserta apa namanya itu out itu menentukan jumlah penataan kursi atau meja yang pada ruang tersebut. Jadi perubahan itu kan bikin oleh sales marketing. Oke, sales and marketing ini ya, ini sales and marketing. Oke, bagian penjualan dan pemasaran. Ya. Ya, berarti tetap nanti informasi. Menginformasikan apa yang dikatakan tadi? Misalnya ada perubahan jumlah penataan meja atau kursi. Oke, perubahan jumlah penataan meja. Oke, bagus. Boleh deh ya, disesuaikan dengan apa yang diinformasikan oleh si sales and marketing. Jadi PA-nya nanti yang akan menata. Bookingan berapa? Berdasarkan booking tempat. Di ballroom berapa orang? Di convention hall berapa orang? Ternyata perubahannya itu berbeda dengan jadwal awal. Jadi nanti perubahan tersebut diinformasikan ke public area attendant untuk ditindaklanjuti seperti itu. Oke, boleh. Nah, lebih lanjut. Yang pertama adalah memberitahukan kepada public area attendant bila ada
bila akan diadakan konferensi. Ingat yang pertama itu adanya booking konferensi, seminar, lokakarya, rakor, ya, dan lain-lain di konferensi hall, function room, ataupun marketing room. Jadi yang pertama tentunya adalah bookingan kegiatan. Ya, jadi yang namanya convention hall, kemudian function room, atau marketing room itu merupakan tugas dan tanggung jawab dari public area attendant. Nah, untuk itu sales and marketing menginformasikan tentang jadwal penggunaan, jadwal bookingan tersebut. Sehingga public area section dapat serta-merta menyiapkan peralatan yang harus ditata dan harus digunakan untuk memenuhi permintaan tamu tersebut. Kemudian yang kedua, memberitahukan kepada public area attendant jika ada perubahan peserta maupun layout. Ya, seperti tadi, menentukan jumlah penataan meja ataupun kursi dalam ruangan. Sewaktu-waktu sudah ada bookingan, jadi sudah di-booking, di-book, ya, dicatat, reservasi. Ternyata dari pihak tamunya mengalami beberapa kendala peserta yang mana pesertanya tidak dapat ikut ataupun nanti ada penambahan peserta seperti itu dalam kegiatan meeting ataupun dalam kegiatan konferensi gitu seumpama. Jadi harus disiapkan kembali ataupun ditata ulang disesuaikan dengan layout permintaan dari tamu tersebut. Tujuannya adalah memenuhi kepuasan pelanggan. Ya, service excellent. Jadi nanti adanya pelayanan prima, memberikan pelayanan terbaik kepada tamu. Apakah kita perlu protes terhadap booking terlahulu? Tidak, ya. Karena ini adalah permintaan tamu, berarti nanti ada pembiayaan lain, charge yang lain untuk pembiayaan tambahan seperti itu. Jadi kalian nanti sewaktu-waktu sebagai seorang public area attendant, ya tetap apa yang diinformasikan oleh sales and marketing, kalian bertugas untuk menyiapkan permintaan tersebut. Ya, jangan sampai nanti kalian baru disuruh kerja, memanas, ada apa, oleh tuning, kene, beberapa kene, jadi ben ada perubahan kene, kalian sing kenyal, ya ingat kalian itu sebagai seorang tenaga kerja yang digaji oleh perusahaan, berarti tugas kalian itu adalah bekerja. Ingat, surat lamaran yang kalian taruh pertama itu adalah lamaran kerja. Berarti tugasnya adalah bekerja, bukan mengeluh. Ya, kalau lamaran mengeluh berarti nanti ya cocok kalian diisi sebagai tukang keluh. Lanjut, membersihkan office marketing dan ruangan atau function room yang akan digunakan untuk acara-acara pertemuan. Jadi nanti setelah disiapkan ataupun nanti diisikan penataan layout ataupun meja, kalian itu nanti membersihkan, tetap ruangan itu harus bersih. Jangan sampai nanti seseorang melakukan kegiatan konferensi ataupun seminar ataupun lokakarya, ruangan masih dalam keadaan berdebu, sehingga mengakibatkan tidak konsentrasinya peserta kegiatan. Ya. Kemudian yang selanjutnya melakukan perubahan layout seperti yang dikehendaki oleh tamu yang memesan. Ya, seperti tadi. Misalkan sewaktu-waktu pada saat tamu tiba di hotel, ternyata layout yang ditampilkan ataupun layout yang dipasang itu tidak sesuai dengan keinginan tamu. Pada hari itu pula, tamu menginginkan perubahan. Sebaiknya dibentuk huruf U, yang tadinya berbentuk teater. Sekarang diubah saja, dibentuk huruf U. Apa yang dilakukan? Ya harus merubah ya sesuai dengan keinginan tamu. Jadi kita menyediakan pelayanan yang terbaik. Itu tugas kalian merubah layout jika nanti sebagai seorang public area attendant. Oke, kerjasama dengan engineer, ya engineer. Kira-kira apa tugas ataupun kerjasamanya di bagian ini bersama dengan engineering? Oke, bagus. Siapa nih?
Kartini. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Menurut saya, kerjasama public area dengan engineering itu membuat dan mengirim work order untuk perbaikan dan pemeliharaan alat-alat operasional tata geraha, telepon, AC, air, atau lainnya. Oke. Perbaikan alat-alat operasional. Baik itu berupa telepon, air, dan lainnya. Oke, bagus. Yang lain? Ya, Yulia Stuti. Baik, Pak. Untuk kerjasamanya yaitu perbaikan terhadap mesin-mesin yang digunakan oleh pihak jika kemungkinan itu rusak. Iya, perbaikan mesin. Engineering nanti yang memperbaiki. Oke, bagus. Kerjasamanya. Yang lain? Dan itu. Yuda Antara. Silakan Yuda. Sudah kedengaran, Pak? Hah? Sudah kedengaran. Ya, sudah. Sama engineering dengan public area, yaitu public area melaporkan jika terjadi adanya kerusakan pada alat-alat seperti telepon, shower, dan lain-lain yang ada di kamar tamu, yang ada di toilet maupun di restoran dan di seluruh area hotel. Di kamar tamu siapa yang melaporkan? Public area juga? Tidak, Pak. Oh, tidak. Oke, berarti nanti tetap patokannya adalah area tamu attendant. Oh iya, iya, sinyalnya putus. Oke, ingat di area umum ya. Oke, terima kasih Yuda. Oke, yang pertama perbaikan terhadap mesin-mesin yang digunakan oleh public area. Ya, seperti yang dibilang tadi. Jika nanti sewaktu-waktu mesin yang digunakan itu rusak, berarti nanti kerjasamanya adalah bengkelnya hotel. Itu disebut dengan engineering department. Itu bengkelnya hotel ya. Bengkelnya hotel, tukang bangunannya hotel, itu engineering. Ada gini, lantai yang compang atau terkelupas. Tapi nanti yang bertugas adalah engineering. Engineering bagian building, bagian bangunan. Engineering bagian mesin itu beda lagi. Engineering bagian listrik beda lagi gitu ya. Nanti engineering ini mencakup segala jenis perbaikan. Nah, maka dari itu perbaikan terhadap mesin-mesin yang digunakan oleh public area itu harus kerjasamanya dengan engineering bengkel hotel. Ya. Kemudian melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh public area berdasarkan work order yang diterima. Oke, ada perbaikan nanti ada keran patah di toilet, gitu ya. Kemudian ada kebocoran, gitu, umpama. Itu dilakukan oleh engineering berdasarkan work order pemesanan terhadap pekerjaan, itu work order. Selanjutnya itu adalah memasang alat-alat mesin sebagai sarana kerja housekeeping department, sarana mesin. Itu sarana mesin ya. Misalkan nanti ada apa yang menjadi ataupun alat yang menggunakan mesin itu diperbaiki ataupun dipasang oleh engineering. Misalkan pengering tangan yang hand dryer ya, hand dryer. Seperti yang ada di sekolah, itu dipasang oleh engineering. Memberitahukan cara-cara pengoperasian alat-alat tersebut serta cara perawatannya. Ingat cara pengoperasian alat, kemudian memasang perlengkapan untuk acara-acara rapat, pertemuan, dan lain-lain. Misalkan di acara-acara rapat, adanya cooler, ya, cooler pendingin ruangan. Umpama AC tidak kuat mendinginkan suatu ruangan diakibatkan banyaknya jumlah peserta rapat, itu ditambahkan pemasangan AC portable, AC yang berbentuk almari itu ya, itu dipasang oleh engineering. Ataupun nanti acara jamuan dipasang kipas besar, kipas tornado di dalam suatu halaman. Kemudian melaporkan kerusakan-kerusakan yang terjadi di lingkungan kerja seperti kerusakan alat kerja, mesin-mesin, dan lain-lain. Itu dilaporkan.
Kemudian yang terakhir, membuat dan mengirimkan work order kepada engineering departemen untuk memperbaikan kerusakan, membuat sarana kerja yang diperlukan housekeeping department. Nah, keseluruhan kerjasama yang ada di engineering, ya, baik nanti berhubungan dengan mesin, listrik, ataupun nanti bangunan, itu dilakukan serta-merta berdasarkan work order, pemesanan terhadap pekerjaan. Seperti itu. Kemudian, nah, security. Ada yang bercita-cita sebagai satpam di sini? Oke, mungkin siapa nih? Si Tik. Oke, kira-kira apa kerjasama dengan security seorang public area attendant? Sugi, mana Sugi ini? Silakan. Selamat pagi, Pak. Iya, pagi. Semangat, Sugi. Harus semangat, Pak. Ya. Jadi hubungan security dengan PA yaitu misalkan dalam PA itu kan mengadakan event atau meeting. Jadi security itu membantu PA untuk mengamankan saat kegiatan itu berlangsung, serta membantu PA misalkan memeriksa terhadap barang bawaan tamu saat memasuki hotel. Misalkan untuk menghindari jika tamu membawa obat-obat terlarang ataupun senjata tajam. Seperti itu. Oke. Perlu Pak garis bawahi, bukan PA yang mengadakan eventnya. Nanti PA yang menyediakan pelayanan seperti layout event. Jadi dia itu juga bekerja sama dengan security seperti yang bilang tadi, agar terhindar dari kecolongan benda-benda milik hotel ataupun nanti dicuri gitu ya, ataupun ada tamu yang masuk membawa senjata tajam. Sebenarnya nanti PA yang membantu security, dan juga utama security itulah memang dia yang mengecek, jadi PA yang membantu seperti itu ya. Oke, bagus dari Sugi. Kira-kira yang lain? Oke, yang baru muncul Tik. Ini siapa nih kelihatan setengah? Ya, silakan. Ya, kedengaran, Pak? Sudah, sangat jelas. Tugas kerjasama security dengan public area yaitu mengecek karyawan yang pulang, agar barang-barang di hotel tidak ada yang dibawa pulang, kayak gitu menurut saya. Iya. Oke, seperti tadi ya, body checking. Jadi dicek karyawan. Karena kecurigaan barang-barang terus hilang, barang-barang hotel terus hilang, jadi public area session bekerja sama dengan security mengecek karyawan hilang. Ya, pengsing manis senok lailan sekebisik di kantong mobil pilan kejumahe gaji man servis man senok man ya, ini hotelnya rugi seperti itu ya. Oke, nah melakukan pengamanan seluruh area kerja PA dan ikut memantau agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta memantau keluar masuknya tamu dari maupun ke hotel, artinya dari hotel ataupun ke hotel, dan mengawasi tamu-tamu yang mencurigakan. Siapa tahu ada tamu yang mudah-mudahan tidak terjadi, dia membawa ransel berisikan bom seperti itu ya, biar tidak terulang kembali kejadian pengeboman. Nah, maka dari itu diperlukan suatu check up ya, pengecekan. Kemudian lakukan body checking ya, seperti tadi, karyawan yang keluar ataupun pulang dicek agar tidak membawa barang-barang hotel ke rumahnya ataupun dengan kata lain mencuri. Yes, jangan di kantong pada bom boleh, nah pada bom boleh jangan berjumlah.
Ya, setiap hari insap seperti itu, lama-kelamaan dia tuh punya 1 lusin sendok. Ya, bukan insap, itu memang niat seperti itu. Kemudian melaporkan kepada security apabila ada tamu yang mencurigakan, memberitahukan kepada security apabila ada VIP check-in serta kamar-kamar beberapa yang akan ditempati. Jadi dilaporkan ada VIP tekor, nyen Pak Jokowi seumpama, ya, jadi dilaporkan. Kemudian memberitahukan security dan melaporkan jika bawaan barang-barang keluar hotel khususnya milik housekeeping untuk keperluan outside catering, ya, catering, rapat-rapat dan lain-lain. Jadi ada barang hotel yang dibawa keluar itu harus dicek, kemudian dipastikan oleh security. Nah, untuk pertemuan kali ini kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada yang ingin bertanya, Pak, silakan untuk pertanyaan 1 menit. Pak akan kasih jawaban langsung. Jika memang tidak ada, nanti bisa cek ataupun chat Pak langsung di nomor WA Pak pribadi, ya. Sebelumnya, kira-kira ada pertanyaan dulu untuk materi terkait dengan hubungan kerjasama public area dengan departemen lain kali ini. Ada? Oke, kalau tidak ada, Pak cukupkan. Ingat tetap berdiam diri di rumah dengan mengikuti pembelajaran online yang berlangsung. Dengan catatan bahwa kalian tuh mengikutinya dengan seksama dan tetap serius dalam proses pembelajaran. Tetap sehat dan berharap akan lebih baik ke depan. Oke, Pak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Hello, good morning, students. How are you today? Bisa didengarkan suara Ibu? Okay, student. Today we are going to learn about procedure text. Jadi hari ini kita akan membahas kembali tentang procedure text. You still remember about this material? And before that, I want to ask you, okay, who wants to answer this question before we go into the material? Okay, how about Ayu Trisna? Ayu Trisna, silakan. What is your favorite food? Silakan di unmute.
Sudah? Good morning, Miss. Okay, please now, what is your favorite food? For my favorite food is the fried rice with the eggs. Thank you. Rice with egg. And have you ever made it? Kenapa, Bu? Have you ever made it? Pernah buat? Uh, Kamu pernah membuat sendiri nggak? Kamu pernah buat goreng? yes, of course. I have made by myself. And then can you make it by yourself? Sure. Yes, you can. And what is the material that you need? Of the material that I need, the first is the rice. Rice. The rice, and then the something like the support of the onion, the chilies, and then something like eggs for the Egg. Soy sauce maybe? Salt. salt, sure, salt, some vegetable like carrot. And yes. Okay. Is it easy to make? Sure, it's easy. Okay, thank you. You're welcome. How about the other student? Okay, Yuli Astuti. Yuli Astuti, silakan di sini. Okay, Good morning, Miss. good morning, Yuli. Okay, Yuli, what is your favorite food? Favorite food, like a soup, vegetables. Vegetable. Okay, and have you ever made it? Sure. Yes, you have. And can you make it by yourself? Yes, I can make it by myself. Good. And what is the material that you need? The material I need like vegetable, like what, like a carrot, broccoli, and support by onions, garlic, chili, and then water. And is it easy for you to make it? Yes, it's easy Okay. because I make an everyday. Okay. So you like this table, yeah? And how long did you make it? Around 30 minutes. About 30 minutes. Okay, thank you, Yuli. You're welcome. How about other students? For those who are not turn on the camera, yang belum menyalakan kameranya, bisa dinyalakan. Okay, students, next. Okay,
First, we are going to discuss about a procedure, the procedure text, and then the generic structures, the struktur text-nya. Next, we need feature, then example, and word power, and also text. So I will give you some questions. Okay, for the first is about procedure text. So procedure text is a text that shows you a process in order. Jadi procedure text ini adalah teks yang menunjukkan atau proses ya secara berurutan. And the social function of procedure text is to tell or describe the reader how to do or make something through a sequence of steps. Jadi tujuannya itu adalah untuk memberitahu atau menggambarkan kepada pembaca or viewers ya. Misalnya kalau kamu menontonnya dalam video misalnya di YouTube. Bagaimana cara membuat sesuatu berdasarkan dengan proses yang berurutan. Jadi prosesnya itu harus step by step, tidak boleh dari step kedua langsung ke 4, dari ketiga langsung ke 5. Jadi harus berurutan. And then types of procedure. Text that instruct how to do a particular activity, precise, seperti step, rules for games, jadi bagaimana cara memainkan games, science experiment, and road safety rules. Next, text that instructs how to operate things, jadi bagaimana caranya mengoperasikan sesuatu. Like how to operate an application. Menggunakan bagaimana cara menggunakan peralatan rumah tangga, machine, the photocopy, and the computer. Bagaimana cara menggunakan mesin fotokopi ataupun komputer. Okay, next, generic structure. Generic structure dari procedure text. The first is goal or aim. State what is to be done or showing in the purpose. Jadi menunjukkan tujuan dari teks tersebut, apa yang akan dibuat atau proses apa yang akan dilakukan. Next, the material. Listing in order of use includes item needed to complete text or telling material. The second itu bisa materials, equipment, or tools. Material, equipment, or tools. Jadi di sini ada peralatan atau peralatan yang diperlukan untuk membuat sesuatu tersebut. And then number 3, the method or step. A series of steps to achieve the purpose. Jadi di sini adalah langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut atau bagaimana caranya membuat sesuatu tersebut atau mengoperasikan sesuatu. Di sini ada langkah-langkah. And then next, the unique feature, unsur kebahasaan yang digunakan pada procedure text. First is using action verb. Ya, yang dimaksud dengan action verb di sini adalah kata kerja atau kata kerja aksi yang berupa kegiatan. Misalnya cut, fold, peel, hold, slice, pour, atau cook. Selanjutnya using imperative sentence. Jadi di sini menggunakan kalimat perintah. Langsung dia pour the oil atau add some salt. Bisa menggunakan kata perintah. Selanjutnya using simple present tense. And then using linking verb. Jadi linking verb di sini adalah
kata kerja yang digunakan untuk menghubungkan kata ke kata yang lainnya. Misalnya first, second, dan next, while. Jadi digunakan untuk menghubungkan satu kata ke atau kalimat ke kalimat. Here I give you some vocabularies that you usually find in the procedural text. First itu ada kata letakkan atau put. Selanjutnya ada kata masukkan, which is the same, put. And then tuangkan, pour. Jadi yang kalau dituang itu adalah benda-benda yang cair. Ya. Sedangkan tambahkan, nanti dia ada add. Kalau tambahkan itu dia berupa benda yang padat. Iris. Ya, iris. Apa yang bisa diiris? Shallot or onion or chili. Ya. Itu diiris atau di slice. Dan gulung. Kita menggulung telur ataupun kue, dia fold. Namanya tumis. Ya, tumis itu menumis itu menggunakan sedikit minyak yang ada sotik. Kayaknya goreng. Goreng sana fry. Rebus, boil, dan kukus. Mengukus itu steam. Selanjutnya kupas. Misalnya apa yang kupas? Like you peel the carrot or mangoes, ya peel. Mengupas. Selanjutnya ada cincang. If you want to chop some meat or shallot or garlic, biasanya kalian mencincang bawang putih atau bawang merah atau daging. Ada menumbuk, ya, alkohol. Yang ditumbuk misalnya untuk menumbuk kentang, misalnya di mash. Misalnya ada memarut, wraps, dan membersihkan, mencuci, dan wash. I think you've been familiar with these words. And then next, we have panggang. Itu kalau kalian ingin memanggang daging, dia menggunakan grill. Sedangkan kalau untuk memanggang kue ataupun roti, you can use bake. Misalnya ada juga bakar sama dengan memanggang dagingnya grill. And then aduk. Aduk, there is stir. Campur, misalnya mencampurkan adonan kue, bisa mix ataupun memix atau blend some fruits. Saya ada tutup, ya, untuk close. Selanjutnya ada panaskan, if you want to like memanaskan oil, heat or heat. Saya dinginkan, ya, cool, dan sajikan, serve. Dan potong itu cut, and last saring dari filter or strip. Okay, here I will show you some of the example how to make fried rice. This is Krishna's favorite food. Okay. Look at the ingredient first. A plate of rice, memerlukan 1 piring nasi, 2 tablespoons oil, 1 tablespoon of soybean sauce, and 1 egg, 5 shallots, 2 cloves of garlic, and some salt and pepper. And then for the equipment, jadi peralatan yang diperlukan, a knife, a frying pan, a spatula, and a plate. Itu peralatan yang diperlukan. Selanjutnya, steps. Jadi langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat nasi goreng. First, slice the shallot and garlic. Jadi di sini
bawang putih dan bawang merahnya itu diiris. Second, pour the oil into the pan and heat it. Third, add the eggs and scramble it until half cooked. Then, cook the shallot and garlic until it smells nice. Put the rice into the pan and mix it with some salt and pepper. Setelah itu silakan aduk, and then stir the rice until the ingredients are mixed well. Selanjutnya, and serve the rice on the plate. Jadi sudah bisa disajikan. Jadi ini langkah-langkah membuat nasi goreng. Jadi setelah pembelajaran nanti mungkin bisa langsung dipraktekkan. Okay, next to the second example, how to make homemade banana ice cream. For the material, first, 1 large sweet banana. Jadi kita memerlukan 1 buah pisang yang sudah matang. And then 200 ml milk. Jadi memerlukan 200 ml milk. Susunya 200 ml. And then 100 ml heavy cream. Krim kentalnya itu 100 ml. And then 50 gram sugar. Jadi memerlukan 50 gram gula halus. And for the steps, the first mash the banana in a food processor. Until smooth. Ya, jadi dimasukkan dihancurkan pisangnya sampai halus. And then mix the milk, heavy cream, and sugar. Jadi campurkan susu, heavy cream, kental, dan juga gula. And then pour the mixture into ice cream maker and place it around to the manufacturer instruction. Jadi tergantung instruksi alatnya, misalnya about 20 minutes, kurang lebih 20 menit. And then once the ice cream has been formed in the ice cream maker, it would be quite soft in texture. Jadi mungkin agak masih lembut ya. And then you can transfer to an airtight plastic container and place in the freezer for several hours until the ice cream is frozen. Or you may like to have it after freezing an hour or so. Jadi nanti setelah itu kalian pindahkan ke dalam wadah, misalnya plastik, lalu diletakkan kembali ke freezer. And then for the word power, kalau kata kunci ada di tadi ya, 2 cloves of garlic, 2 siung bawang putih, mash banana, tumbuk halus atau lembutkan pisangnya. And then heavy cream, krim pengental atau krim pemadat. Nah, sugar sugar itu gula halus, gula yang lembut. Okay, finally we come to the test. So answering this question based on the both example. Jadi silakan dijawab pertanyaannya berdasarkan contoh yang I have given to you, yang tadi saya sudah berikan ya. What kind of textbook? Okay, who wants to answer? You can raise your hands. What kind of the textbook? Wants to answer? Di teks tadi itu,
Silakan Sintayuni. Good morning, Miss. Number one, what kind of text about is procedure text? Good. The text is about the text is procedural text. Thank you. Other question number 2. What is the social function of each example? Jadi apa tujuan masing-masing teks tersebut? Apa yang akan dibuat? Wants to answer? Please raise your hands. Jadi apa saja yang dibuat? That is the social function of good. Describe what? Ya. Okay, for question to slowly passing, yeah. Number 2, what is the social function of each example? The social function is to tell or describe the reader how to do or make something through a sequence of series. Okay. Number, for the number one first. Oh, number 1, what kind of the text above? The text above is a procedure text that the social function is to tell or describe the reader how to do or make something through a sequence of the series. Okay, thank you, Loli. But here I mean the social function for each example. Setiap contohnya. Kalau yang pertama itu, we make what we need in the first example. There is square bracket. So to describe to the reader how to make. Loli, are you still with me? Okay, example number 1, the social function is to describe to the reader how to make square bracket. And then, example number 2, to describe to the reader or listener how to make homemade banana ice cream. Okay, thank you, Ali. And then for the question number 3, what is the generic structure for each example? Lisa Cynthia. Dulu boleh Lisa Cynthia. Okay, please. Silakan Lisa. Generic structure-nya. Kalau generic structure procedure text itu ini ada 3 ya. Tadi apa saja? Silakan Lisa. Good morning, Miss. Good morning. The generic structure of each example is goal or aim, materials, and method.
material and method. Yes, steps of method. Okay, thank you, Lisa. And the question number 4. What are the action verbs that mentioned in each example? Jadi kira-kira tadi action verb, kata kerja aksi atau kegiatan yang tadi kalian temukan di setiap contoh itu apa sih? Silakan, who wants to answer? What are the action verbs that mentioned in each example? Kerja yang tadi kalian temukan, misalnya ada apa? Bukan. Tidak ada? Action verb yang ada pada contoh kedua contoh tadi ya. Kalau di contoh yang pertama, in the first example, there is a word like slice, and then food, ya slice. Ada tadi mengiris, yang diiris itu bawang merah dan bawang putihnya ya. And then food, cook, put, mix, and then stir. Itu ada pada contoh yang pertama. And for the second example, we can find word like mess, ya hancurkan tadi, mess, and then mix, pour. Itu yang ada di action verb. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang kelima. Mention the imperative sentence. Imperative sentence-nya tadi ada. Bisa ada yang ingat dengan contoh yang tadi? Imperative sentence. Once dengar, dah? Yes, for imperative sentence-nya itu misalnya kayak yang tadi itu slice the shallot and garlic, itu imperative sentence. Selanjutnya juga ada mess the banana, itu juga merupakan imperative sentence. Mungkin next week akan saya jelaskan lagi tentang imperative sentence. Oke, langsung saja kita ke tes yang kedua. Okay, this is true or false question. Number 1. The social function of a procedure is to tell or describe the reader how to do or make something through a sequence of steps. This is true or false. Raise your hand, please. Jadi ini benar atau salah? The social function of procedure is to tell or describe the readers how to do or make something to a sequence of steps. True or false? No one wants to answer. Okay, this is true. Ya, ini satu ini dia benar. Next, number 2. These are the ingredients of how to make homemade banana ice cream. A large sweet banana, 300 ml milk,
100 ml heavy cream. Is this true or false? Ada yang masih ingat dengan contoh yang tadi? Kira-kira material yang ditemukan benar atau yang large, dengan satu pisang yang matang 300 ml milk, 100 ml heavy cream. Anyone wants to answer? The answer is false. Jadi kita tidak memerlukan 300 ml milk, but 200. Jadi tadi kita memerlukan 200 ml susu. Jadi ini yang kedua salah ya. And number 3. In procedure text, we use simple past tense in the English future. True or false? True or false? Dan yang digunakan simple past is true, false. Oke, yang sudah angkat tangan bisa. Good morning, Miss. Di situ tidak menggunakan simple past tense, tapi menggunakan simple present tense. Jadi itu false. False. Okay, thank you, Lisa. The answer for number 2 is false. Jadi yang digunakan adalah simple present, bukan simple past. Number 4. Fried rice made with 3 eggs based on example ya. Sesuai dengan contoh yang tadi. Ini siapa yang sudah menjawab ini? Ayo Trisna. Number 4, fried rice made with the 3 eggs is the false because how to make the fried rice need just 1 egg. Okay, thank you Trisna. Based on example, we need 1 egg to make the fried rice. Ya, jadi kita memerlukan 1 telur saja. Okay, the last. The word mess similar with both. That is true or false. Jadi kata mess itu mempunyai arti yang sama tidak dengan kata false. True or false? Anyone who wants to answer? The answer adalah, so the word mess similar form that is true. Jadi ini sama. Okay, student, do you have any question before I end the class? Okay, for next week, maybe we'll continue this material. Jadi minggu depan mungkin kita akan membahas materi ini lagi tentang imperative sentence dan juga simple present yang bisa dijelaskan ya. Okay, student, I think it's enough for today. And thank you for joining the class and see you next week. Bye-bye.